Halo Virgo, welcome back to my channel. Apa kabar Virgo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kita hari ini kembali buat Virgo. Kali ini akan bertemakan tentang harapan baru. Sosok seseorang yang datang ingin membahagiakan kamu. Siapa dia? Kita akan coba bahas di sini ya buat Virgo. Dan ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Virgo, kita akan ambil kartunya kamu, energinya kamu di sini ya. Fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu. Kamu rasakan juga energi orang yang kamu fokuskan ya. Sosok dia seseorang yang ingin bagian kamu. Siapa? Yang merupakan harapan baru kamu ya. Apa itu orang baru? Atau seseorang yang benar-benar datang dari masa lalu kamu ya. Kita akan lihat di sini. Siapa dia? Oke. Ada Seven of Swords. Ada The Moon. Ada Eight of Wands. Ada Eight of Pentacles. Satu lagi kita ambil. Oke. Ada The Hermit di sini. Buat bacaan ini ya tidak semua juga ya dari Virgo akan resonate. Yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Ya semoga ke depan akan bisa kebaca kembali energi kamu di sini. Oke, Virgo, kita akan lanjutkan di sini. Dan perlu juga diingat bahwa bacaan ini bisa berbolak-balik energinya ya. Karena kala yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan di sini. Oke. Kita akan lihat dulu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini. Ya. Ada Sword di situ, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Leo, ada Pisces ya, maksudnya di sini. Dan juga ada elemen api, Aries, Leo, Sagi juga ya. Dan elemen tanah di sini, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Dan ada lagi di sini ada Virgo. Wah, Virgo sama Virgo kayaknya bisa terkoneksi, tapi butuh kerja keras di sini ya, butuh energi di mana wah kita harus ada yang mengalah nih gitu, karena emosi sama-sama merasa ya gimana gitu ya, masih labil gitu ya, sama-sama suka emosian juga, sifat yang sama gitu ya, tapi harus ada di sini bagi kamu yang ada perbedaan umur Virgo sama Virgo itu ya oke ya, seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat di sini buat ya Virgo. Terlihat di sini kamu lagi merasa kecewa atau merasa dikhianati atau merasa ya menderita dari sisi batin kamu saat ini. Nah, itu yang kamu rasakan. Kenapa? Ya bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang toksik atau orangnya yang manipulatif, yang hanya memanfaatkan kamu, sehingga kamu merasa wah aku tidak harus seperti ini ya terus menerus, aku tidak menginginkan hubungan seperti ini. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bisa mengerti akan aku, seseorang yang bisa mengerti kekurangan aku ya, yang bisa membahagiakan aku nantinya. Itu yang aku inginkan. Jika ini hubungan membuat hatiku sakit, membuat tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen, ya, aku harus bisa melupakan ini. Aku harus bisa tinggalkan hubungan ini. Itu, ya, yang kamu rasakan, Virgo. Jadi bisa saja saat ini kamu lagi healing, atau saat ini kamu lagi pengen move on, ya, dari orang-orang yang memang merugikan kamu, atau orang-orang yang membuat hari-hari kamu terbuang, ya, terbuang dengan sia-sia gitu ya. Seperti itu buat Virgo. Jadi kamu menyadari di sini
bahwa aku harus bisa bangkit, aku harus bisa maju, aku harus bisa menemukan orang yang benar-benar tulus sama aku. Nah itu, kita akan lihat siapa dia, seseorang yang ingin membahagiakan kamu. Oke. Dan kita juga akan bisa lihat juga ya, seseorang di mana yang tidak tulus sama kamu. Kita akan baca di sini. Jadi kamu bisa membandingkan mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang baik untuk kamu ke depannya, mana yang tidak ya. Oke, buat Virgo di sini. Pertama, di situ ada Seven of Swords ya. Di situ terlihat bahwa ada seseorang yang penuh dengan misteri ya, misterius orangnya ini nih. Ada sesuatu yang masih dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi ya di sini ada sih keinginan dia untuk membahagiakan kamu, ada keinginan dia itu untuk dekat dengan kamu itu ada. Tapi dia tidak ingin kamu mengetahui mungkin ya statusnya dia ya. Atau di sini kondisinya kamu udah sama dia itu berbeda keyakinan ya. Atau di sini statusnya dia itu sudah punya hubungan dengan seseorang. Jadi dia merahasiakan semua itu, bisa saja ya. Dan dia saat ini ya orang yang belum terbuka sepenuhnya dengan kamu. Tapi dia punya keinginan untuk bisa dekat dengan kamu. Bisa saja dia itu teman kamu, bisa saja dia itu seseorang yang sudah lama mengenal kamu. Ya, Virgo, rekan kerja, rekan bisnis kamu, teman di masa lalu kamu, bisa juga ya. Ternyata di situ terlihat sekali bahwa selama ini dia menutupi diri dia, ya, dia menutupi diri dia siapa dia, tapi dia dekat dengan kamu. Itu yang menjadi pikiran kamu. Kenapa ya dia tidak terbuka sama aku? Kenapa ya dia sedikit tertutup sama aku? Ya, sementara aku sudah mulai menyukai dia, tapi aku tidak bisa sepenuhnya. Kenapa? Aku merasa ada yang masih dia sembunyikan dari aku. Itu ya. Nah, di situ juga kamu perlu lihat, kamu sudah sadar, kamu juga pernah pengalaman, pernah disakiti, pernah dikecewakan, ya, pernah dikhianati, yang menghadirkan orang ketiga di sini. Dan dia bisa saja ada yang egois. Jadi kamu saat ini lebih berhati-hati karena kamu juga mikir, aku tidak mau hubungan seperti ini terus. Sementara dengan umur aku yang sudah mapan, ya, yang aku sering disakiti, ya, kedepannya aku udahlah. Aku tidak mau lagi ketemu dengan orang seperti itu. Rasanya juga capek, rasanya lelah gitu ya. Terkuras sekali perasaan, tenaga dan pikiran. Dikarenakan dengan ketemu dengan orang yang toksik, orang manipulatif gitu. Jadi ya udah, seandainya kamu masih ada yang kamu tutup-tutupi, ya udah, kita hanya sebatas teman gitu loh. Karena kamu sadar ya, kamu sudah merasakan sebelum-sebelumnya. Jadi kamu tidak ingin lagi terulang kedua kali, ya. Seperti itu buat Virgo. Jadi memang butuh di sini kamu untuk melihat ya, siapa dia. Jangan hanya ya, wah dia suka aku, ya nggak apa-apa lah. Aku jalin aja dulu, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau kamu seandainya seperti itu, kamu juga terjebak dalam hubungan itu. Akhirnya kamu tidak bisa lepas dari dia. Akhirnya kamu tersakiti lagi ya. Jadi sebelum kamu melangkah ya ke hubungan yang lebih lanjut, kamu harus bisa benar-benar tegaskan ke diri kamu. Karena semua risiko itu akan ada nantinya ya. Oke, buat Virgo. Dan terlihat lagi di sini ada seseorang yang sering merindukan kamu, seseorang yang kebayang akan kamu, karena kala dia suka mimpiin kamu. Jadi ya di situ bisa dikatakan juga dia masa lalu kamu ya, masa lalu kamu yang dulu pernah punya ikatan dengan kamu, tetapi ya sudah terpisah. Tapi tak selamanya juga ya, masa lalu itu berupa kekasih, bisa juga teman masa kecil, teman dulu, atau dia pernah mengungkapkan rasa ke kamu, tapi tidak sempat ya untuk menjalin hubungan dikarenakan ada beberapa faktor gitu ya. Bisa saja. Dan kembali saat ini kamu ketemu dengan dia. Dan di situ mulai ada rasa. Bisa saja saat kamu sakit, saat kamu maksudnya itu sakit itu disakiti atau dikhianati, kamu pengen move on dan dia juga pengen move on di sini. Akhirnya kamu ketemu. Entah itu kamu ketemu di sosial media,
saling cerita, saling curhat ya. Akhirnya merasa ada soul connectionnya gitu ya. Wah, kenapa ya kok dia bisa jujur sama aku, kok dia bisa menceritakan semuanya kepada aku, dan begitu juga aku rasanya percaya aja sama dia gitu ya. Nah, jadi di situ terlihat bahwa chemistry kamu dengan dia itu ada gitu loh. Muncullah keinginan kamu dengan dia itu untuk ya kita coba deh hubungan ini gitu ya. Seperti apa gitu. Nah, aku di sini tidak ingin lagi masalah yang lama terulang kembali. Nah, aku juga gitu ya. Jadi sama-sama, karena kamu dengan dia itu merasa pernah disakiti. Jadi ya kedepannya itu kamu tidak ingin lagi ketemu dengan orang yang seperti itu gitu. Jadi di sini intinya kamu dengan dia itu pengen sama-sama saling membahagiakan, ingin saling membahagiakan gitu ya. Ya, mudah-mudahan di sini kamu akan bisa ketemu ya, jiwa kamu, batin kamu, koneksi kamu dengan dia. Seperti itu buat Virgo. Karena di sini dia punya keinginan juga. Kenapa ya aku selalu membayangkan dia? Justru aku sampai mimpiin dia. Rasanya pengen deh membahagiakan kamu. Karena aku merasakan bahwa sakitnya dikhianati, sakitnya dibohongi gitu ya. Dan aku juga seperti itu. Jadi aku butuh juga orang yang ingin membahagiakan aku. Sesuai dengan kebutuhan kamu dengan dia ya, akhirnya bisa saja kamu dengan dia itu terkoneksi kembali. Seperti itu ya. Buat Virgo di sini. Di sini juga ada Eight of Wands ya. Memang ada suatu perubahan di sini, seseorang ya. Seseorang yang sebelum mengenal kamu itu orangnya ya bisa dikatakan ya egoisan, emosinya itu tidak labil gitu ya. Dan dia orangnya agak sedikit temperamen gitu. Tetapi setelah ketemu kamu, dia banyak sekali perubahan di sini yang dia lihat. Bisa saja mungkin kamu itu membawa kenyamanan di dia, membawa perubahan ke dalam diri dia, ya. Entah itu tindakan kamu atau sikap kamu, cara kamu ke dia yang membuat dia merasa, wah, aku sepertinya nyaman sama kamu. Aku sepertinya merasakan ada yang berbeda dengan kamu. Karena aku merasa sangat jauh berubah setelah dekat dan mengenal kamu gitu. Itu ya, itu gambaran di sini. Perubahan dia itu sangat drastis sekali dia rasakan. Dia menyadari bahwa kebaikan kamu itu adalah suatu acuan buat dia untuk bisa merubah dirinya demi kebaikan, untuk kebaikan gitu ya. Itu. Jadi dia sini juga pengen seperti membalas budi ya. Kamu sudah membuat aku berubah, jauh sangat berubah. Mungkin Tuhan mengirim kamu untuk aku, agar aku bisa mengalami suatu perubahan yang selama ini memang aku inginkan gitu. Jadi aku merasa pengen ya hidup bersama kamu, karena saya beranggapan gitu ya, hanya kamu yang bisa mengerti akan aku itu. Jadi ya harapan dia di sini ya, entah itu kamu ataupun dia di sini pengen saling membahagiakan juga ya. Seperti itu ya Virgo. Dan di sini juga ada Eight of Pentacles, ada energi couple juga di sini ya. Ada ketekunan di sini, ada kerja keras di sini, ada usaha di sini untuk bisa ya mendapatkan apa yang kita inginkan atau kamu inginkan dari perubahan yang kamu lalui ataupun dia lalui di sini. Akhirnya kamu berusaha. Mungkin di awal belum ada ya rasa cinta atau rasa ingin memiliki, itu tidak ada di awal. Tapi setelah lihat perubahan atau kerja kerasnya dia atau usahanya dia, memperbaiki dirinya dia, akhirnya muncul rasa kamu di sini, ya. Rasa di mana, wah, aku perlu nih prioritaskan orang seperti ini. Aku butuh nih orang seperti ini untuk bisa membuat hidup aku lebih baik ke depannya, gitu ya. Itu sebagian dari dia ataupun kamu. Karena di sini energi bisa berbolak-balik ya. Buat Virgo di sini. Oke. Nah, ada usaha memang terlihat di sini, usaha kamu untuk mendapatkan dia, ataupun begitu juga kamu sebaliknya. Dan itu kamu merasakan aku pantas untuk dicintai, aku pantas untuk memiliki dia gitu ya, dan aku pantas untuk mencintai dia, bisa saja ya. Nah, disitulah kamu mulai berusaha. Kamu melihat dia orang yang baik, orang yang
pintar, cerdas, energik, supel ya. Orang yang mandiri di sini. Itulah kelebihan dari dia yang kamu lihat, sehingga kamu mempunyai keinginan. Kelebihan dia itu ya menutupi kekurangan dia. Karena kita manusia itu pasti punya kekurangan ya. Buat Virgo di sini. Nah, di sini ada The Hermit juga. Seseorang yang berdiri dengan kamu itu sepertinya seseorang yang punya sisi spiritual itu yang sangat kuat. Dia keimanannya itu begitu kuat ya. Dia melihat bahwa ya, aku yakin kalau dia jodoh aku akan bertemu. Itu ya anggapan dia di sini. Buat Virgo. Jadi dia merasakan bahwa perlu nih saat aku bermeditasi atau merenungi dan aku berdoa di sini kepada Tuhan. Aku pengen dimintakan kemudahan dalam menemukan jodoh aku, menemukan orang yang pantas. Karena aku juga capek di sini, lelah dengan orang yang suka bohong sama aku atau juga orang yang sering on off di sini gitu ya. Jadi kamu menyadari bahwa semua ini aku harus menyerahkan kepada Tuhan. Ya, karena dengan keyakinan kamu juga kuat ya, kamu orangnya ahli ibadah juga di sini ya. Jadi kamu merasakan Mbak, ada Tuhan. Aku yakin hidup ini kita sudah berpasang-pasangan diciptakan oleh Tuhan. Jadi aku yakin suatu saat nanti aku akan ketemu dengan belahan jiwa aku. Nah itu. Begitu juga kamu ya, yang lain ya, yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi di sini serahkan kepada Tuhan. Kalau seandainya kamu belum ketemu dengan jodoh atau dengan orang yang baik, kamu harus yakin. Aku harus bisa yakin nih. Karena saat kita memperbaiki diri kita, orang yang baik itu juga akan datang ke kita. Oke? Buat Virgo di sini. Nah, kita akan lihat selanjutnya di sini. Buat yang mau personal reading atau coaching, boleh kunjungi kolom deskripsi. Di sana ada kontak person, ada IG atau Facebook ya. Dan semua itu hanya chat ya, seperti itu. Buat Virgo. Buat Virgo juga yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh kamu lihat di kolom deskripsi juga. Di situ selalu kita lampirkan readingan yang terupdate juga ya. Oke. Kita akan lihat lagi di sini ya. Harapan baru kamu apa itu? Kita akan lihat seseorang yang ingin membagikan kamu di sini. Oke. Ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Dan ada elemen tanah juga, ngasih ya. Dan ada elemen api juga, wah di sini ya. Dan elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak keturunan kamu. Terlihat di sini bahwa kamu, harapan kamu itu memang telah menemukan seseorang yang tepat. Di situ tinggal kamunya lagi yang untuk membenahi diri ya. Fokus dengan tujuan kamu ya. Jadi di sini jika kamu ketemu dengan orang seperti itu, kamu harus benar-benar menjaga itu, menjaga hubungan kamu dengan dia. Ya, itu ya gambaran di sini. Dan kita lihat juga di sini ada elemen tanah juga, Taurus, Virgo, Capri. Di sini akan ada hadir seseorang kepada kamu, akan ada seseorang datang kepada kamu itu dengan membawa sebuah perasaan atau dibilang orang yang mapan di sini ya. Dia datang kepada kamu dan sepertinya ini seumuran sama kamu ya. Bisa saja dia datang itu kepada kamu menawarkan cintanya, menawarkan ya sebuah komitmen dengan dia. Ya mungkin dulunya dia itu sudah punya rasa tapi dia terkendala dari segi materi. Jadi dia fokus dulu nih cari cuan. Aku fokus dulu nih cari materi. Aku pengen nabung dulu untuk meminang kamu gitu ya. Itu tujuan dia. Semoga dia akan datang kepada kamu ya. Akan menghampiri kamu di sini dengan kudanya yang lari dengan kencang ya. Semoga dia akan datang. Itu gambaran di sini. Di saat kamu menunggu dia ataupun di saat kamu tidak memikirkan dia itu akan datang kepada kamu ya. Kadang-kala kamu ya merasa udah aku tidak mau mikirin lagi ya, kalau jodoh ya jodoh, kalau enggak ya enggak gitu ya. Aku tahu takdir Tuhan buat aku itu ya. Di sini kamu merasakan bahwa ya seseorang yang akan datang itu ya pasti gitu loh. Tapi aku tidak tahu waktu itu kapan. Aku tidak tahu ya kapan itu waktunya. Seperti itu. Jadi aku di sini harus sabar menunggu waktu itu kapan akan datang ya.
Tapi aku yakin dia akan datang. Dan ternyata semua itu terwujud. Seseorang itu menghampiri kamu, seseorang itu menjumpai kamu, mendatangi kamu. Ataupun sebaliknya di sini ya, ataupun kamu yang mendatangi dia ya. Karena setelah ada kesepakatan antara kamu dengan dia, ya terjadilah suatu hubungan itu. Bisa dikatakan kamu di sini ya yang seumuran ya, yang bisa saja dia dulu orang yang terkoneksi sama kamu itu orang di masa lalu kamu, yang dulunya niat ingin berkomitmen terkendala dikarenakan ada biaya ya mungkin saat ini dia sudah mapan, akhirnya datang lagi ke kamu gitu ya. Dan di sini sebagian dari kamu terlihat berdiri dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, ataupun kamu yang lebih tua dari dia ya di sini. Tetapi kamu dengan dia bahagia, terlihat bahagia sekali. Karena kamu di sini sudah bisa menyeimbangkan semuanya. Oke. Itu gambaran di sini. Seseorang itu datang kepada kamu ya, walaupun dengan versi yang berbeda, dia mungkin perbedaan umur dengan kamu, tapi dia selalu bisa menstabilkan ya energinya dengan kamu. Itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini terbaca juga ya bahwa kamu dengan dia itu lebih memilih untuk meninggalkan hubungan. Kenapa? Karena kamu sebagian dari kamu mengetahui bahwa dia bukan orang yang pantas buat kamu. Ya, sebagian dari kamu pengen melupakan itu, pengen move on, tapi kamu tidak pengen dulu mikirin yang percintaan. Aku pengen fokus dulu ke pribadi aku pengen fokus dulu ke kebahagiaan aku pengen fokus dulu ke keluarga aku di sini. Jadi aku tidak mau lagi. Aku tidak mau lagi dia tersakiti, aku tidak mau lagi ditinggalin gitu ya. Di sini ada satu pengorbanan yang memang harus kamu lakukan. Lakukan apa? Meninggalkan dia. Ya, atau memang kamu harus memutuskan ini hubungan. Kalau memang tidak jelas hubungan itu ya harus kamu putuskan, karena kedepannya masih panjang perjalanan kamu, masih banyak harapan-harapan yang akan kamu capai di depan. Tetapi jika kamu bisa menerima semua yang sudah terjadi, bisa melepaskan semua itu, ya, akhirnya kamu bisa saja di sini ya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat itu merasa nyaman bagi kamu gitu. Itu gambaran di sini. Oke. Jadi apapun semua itu, tujuan hidup kita itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, ya ciptakan bahagia itu. Jangan kamu berlarut dengan kesedihan kamu, berlarut dengan penderitaan kamu, karena itu juga akan merugikan diri kamu. Oke Virgo, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya harapan itu akan terjadi buat kamu ya. Semoga kedatangan seorang yang ingin membahagiakan kamu itu real adanya. Oke, sampai ketemu lagi. Buat Virgo, semoga selalu berbahagia ya. Dadah.